Terkadang ujian terbesar bukanlah hadir karena kekurangan, melainkan tidak ada support system dalam setiap keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Nggak yang bekerja dari rumah atau yang di kantoran kalau weekend emang maunya jalan-jalan ya. Karena ngerasa itu adalah healing atau self reward, di mana kita udah seminggu itu berkutit dengan kerjaan yang membosankan. Tapi percaya nggak sih kalau kerjaan yang membosankan ternyata itu membuat kita lebih dihargai dimanapun. Teman-teman yang gak bekerja, coba bayangin orang di luar sana yang tidak memiliki pekerjaan, atau para ibu rumah tangga yang lagi stres menghadapi hiruk pikuk ya masalah di rumah. Coba bayangkan banyak banget di luar sana yang memang masih ditakdirkan dalam kesendirian. Semuanya memiliki lorong ujian masing-masing pastinya, tapi poin di sini yang mau Bun Ai kasih tahu adalah ketika kita menganggap bahwa pekerjaan kita ini sangat membosankan dari Senin sampai Jumat, sehingga Sabtu Minggu tuh kayak harus healing, terus jalan-jalan, boleh banget kalau sesekali. Atau setiap weekend juga boleh asal budgetnya masuk. Tapi masalahnya kadang-kadang budgetnya tuh over budget, bahkan harus sampai hutang yang menyebabkan harus kerja keras lagi di Senin sampai Jumat untuk ngebayarin hutang. Nah, kalau udah kayak gini, kayak di ghosting gaji sendiri nggak sih? Waduh, serem banget ya tuh bahasanya, di ghosting gaji sendiri. Ya benar banget, kali ini ada teman kita yang ngerasa gajinya itu besar, insecure Bun Ai, sama teman-teman yang gaji tuh di bawah aku, tapi masih bisa nabung untuk pendidikan. Sementara aku yang gajinya besar, jangankan menabung, sisa sampai akhir bulan bagaikan melupakan rehan, yaitu adalah sulit dan sulit. Tenang, tenang, tenang ya. Yuk sebelum kita mulai untuk membedah, waduh, membedah gaji kamu yang katanya besar ini, 20 juta rupiah sih jujur ya, buat Bunda pribadi ini memang besar pakai banget nah loh. Nah kalau menurut teman-teman yang lagi ngedengerin video Bun Ai hari ini, kira-kira 20 juta besar apa enggak sih? Ayo dong, tulis di kolom komen, siapa tahu suatu saat gaji ini akan menjadi milik kita di setiap bulannya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini adalah metode 4 gaji yang harus kamu tahu sebelum kamu memutuskan untuk mengambil tujuan finansial. Karena kadang-kadang tujuan finansial ini bisa jadi sial kalau kita ketemu orang yang salah. Sebagai contoh, marketing yang nawarin produk-produk yang sifatnya keinginan. Bahkan nggak cuma keinginan sih, kadang kebutuhan juga sama. Dengan, apa ya, alih-alih bilang, "Nanti penghasilan juga meningkat kok." Tenang aja, apa iya kamu ikhlas ketika penghasilan meningkat, tapi yang meningkat itu cicilannya. Jadi seolah-olah penghasilan meningkat hanya untuk bayarin cicilan. Tentu hal itu kita hindari kan teman-teman. Makanya pahami dulu konsep 4 gaji di dalam gaji kita sendiri supaya nggak di-ghosting gaji kamu. Nah yang pertama adalah gaji seluruhnya. Gaji seluruhnya ini biasanya meliputi gaji pokok, tunjangan, uang transport, atau bahkan perjalanan dinas. Pokoknya seluruh komponen gaji kamu yang ada di slip gaji itu ada di sebelah kiri. Baris paling akhir, waduh, udah kayak ngafalin apa ya. Jadi itu adalah gaji seluruhnya. Jadi kalau dibilang gajinya berapa, nah itu gaji seluruhnya tuh kayak besar banget. Nah sementara ada gaji yang benar-benar masuk ke rekening kita, yaitu adalah take home pay. Dimana yang diterima setelah potongan dari kantor, baik potongan wajib ataupun potongan sunnah. Potongan wajib ini sifatnya tuh seperti BPJS. Jadi segala sesuatu yang memang akan dipotong selama kamu bekerja. Jadi nggak ada waktunya. Selama kamu kerja, selama kamu terima income dari perusahaan tersebut bakal dipotong. Kayak BPJS atau jaminan tenaga kerja nih itu bakal dipotong ya teman-teman. Atau bahkan mungkin asuransi tambahan itu juga bisa masuk ke kategori potongan wajib. Nah, berbeda dengan potongan wajib, potongan sunnah ini ada batasnya. Jadi kalau udah selesai ya udah nggak bakal dipotong lagi. Sebagai contoh, kalau teman-teman punya kasbon atau pinjem hutang yang besar di kantor yang sistemnya langsung didebit atau bahkan iuran koperasi, nah itu ada batasnya namanya potongan sunnah. Nah, setelah dipotong itu semua, ditransferlah ke rekening kita namanya take home pay. Jangan senang dulu ya, ini masih gaji kotor kamu. Gaji yang diterima ini akan dipotong sama cicilan yang kita sendiri sebagai debt collectornya.
Nah, dipotong sama cicilan-cicilan yang emang kita yang membuat ini semua. Kayak cicilan KPR, cicilan kendaraan, atau bahkan yang punya tunggakan kartu kredit, yang ambil kreditan handphone, kreditan panci, tiker, salah ya. Dan sebagainya itu adalah gaji kotor. Ini juga dimasukin ke komponen kewajiban, SPP anak, antar jemput anak, wifi, listrik, itu juga boleh sih dimasukin ke gaji kotor. Pokoknya semakin kamu udah masukin komponen cicilan kewajiban ini bakal lebih mudah lagi untuk mendetek berapa sih gaji bersih aku sebenarnya. Aduh, pokoknya ribet banget kalau ngomongin gaji ya. Nah, kalau teman-teman tuh lebih terbuka nggak sih ngomongin masalah keuangan? Maksudnya gini, seneng nggak sih kalau ngebahas budgeting? Atau seneng nggak sih kalau belajar tentang ngatur gaji? Jangan-jangan teman-teman termasuk ke money personality yang pertama, yaitu nggak suka ngomongin uang. Jadi ngerasa bodoh amat. Pokoknya uang mah nanti pas waktunya pas ada. Apakah masuk ke kategori yang pertama atau bahkan ke kategori yang terakhir? Yang insecure banget kalau tabungannya kepake. Kira-kira gimana tuh? Boleh tulis langsung di kolom komentar. Karena emang money personality untuk ngatur uang kan dibagi menjadi 4 ya. Next kapan-kapan kita bakal bahas sih. Tapi kita lagi fokus untuk belajar untuk nggak di ghosting gaji sendiri. Soalnya jujur aja, kadang-kadang udah hemat-hemat di Senin sampai Jumat ternyata Sabtu Minggu kebobolan. Nah lo, ada nggak yang punya pengalaman kayak gini? Kalau ada boleh nih sharing di kolom komen. Apa sih biasanya penyebab teman-teman kebablasan? Kalau Bun Ai jujur ya, karena kadang kalau weekend tuh suka males, aduh ntar aja deh masaknya siang. Nah ternyata dari awal aja udah kebablasan ya beli sarapan. Tapi nggak apa-apa kalau sesekali dan masuk budget, it's okay. Nah selanjutnya di sini gaji bersih itu fungsinya apa sih Bun Ai? Gaji bersih ini untuk kita bisa menilai seberapa layak sih kita ngambil cicilan atau arisan atau bahkan tabungan berjangka. Nah, kita juga bisa tahu yang digunakan untuk membuat anggaran satu bulan baik kewajiban atau kebutuhan. Sehingga diharapkan gaji bersih inilah yang kita transfer ke metode alam bawah sadar untuk selalu kita ingat sehingga nggak mudah untuk ngambil yang sifatnya itu kewajiban. Sebagai contoh, nanti kita bakalan ngebedah nih si gaji 20 juta yang ujung-ujungnya jangankan untuk nabung katanya ya, ada sisa aja tuh udah bersyukur. Nanti teman-teman juga boleh bantu nilai apakah yang harus dikurangi. Coba ini kurangin Bun Ai. Coba ini jangan ambil A, B, dan C boleh nih. Siapa tahu ya dari saran teman-teman malah yang paling masuk dibanding saran-saran Bun Ai. Kan kita nggak pernah tahu ya jalan lorong orang menciptakan amal jariah nih. Oke, selanjutnya adalah kalau ngomongin ideal gaji 20 juta. Kalau pakai metode 50 30 20, maka di sini 30% untuk cicilan atau kewajiban, 50% kebutuhan atau hiburan, 20% itu saving atau giving. Kenapa ya saving sama giving tuh Bun Ai kayak seolah-olah dijadiin satu? Karena menurut Bun Ai giving itu juga saving, cuma saving akhirat. Atau giving juga bisa dikatakan playing, tapi playingnya di akhirat. Jadi ya balik lagi Bun Ai samain aja lah untuk saving atau giving. Nanti komponennya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Oke, selanjutnya di sini adalah yang 30% itu berarti kan cicilan atau kewajiban. Nah, sampai menit ini Bunda ngucapin terima kasih dulu ya untuk teman-teman yang selalu mendukung channel sederhana ini. Like, komen positif, subscribe adalah mood booster terbaik bagi Bun Ai. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya untuk selalu mampir ke channel keluarga Bun Ai. Kita sama-sama belajar karena sebenarnya Bun Ai juga masih sangat belajar untuk memperbaiki budgeting Bun Ai sendiri. Jadi kalau kita udah ngerasa, wah aku mah hebat nih gak pernah kebablasan, itu justru khawatir karena biasanya bakalan males untuk belajar lagi. Nah buat teman-teman yang baru mampir, mudah-mudahan berkenan untuk langsung tekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi sehingga gak ketinggalan kalau Bun Ai upload video terbaru. Nah jika berkenan lagi boleh bantu Bun Ai share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Semoga apapun yang Bun Ai sajikan hari ini sedikit menginspirasi teman-teman untuk membuat anggaran bulanan. Karena kalau ngomongin anggaran bulanan sih emang susah-susah gampang ya. Karena pendapatan itu bisa aja tetap, tapi pengeluaran yang nggak selalu tetap. Nah kalau Bunda ngajarin gimana Bunda kalau pendapatan aku nggak tetap, nah usahain deh pengeluarannya yang tetap.
Karena dalam keuangan sebenarnya cuma ada dua arus kas kan, yaitu pengeluaran dan pendapatan. Kalau emang kita udah neken gelombang pengeluaran tuh nggak sanggup, ya mau nggak mau kita harus majuin atau nambahin gelombang pendapatan. Nah, langsung yuk kita mulai bedah untuk income si 20 juta ini. Jadi yang pertama, kalau ngomongin ideal, 30% dari 20 juta tuh 6 juta untuk cicilan. Ingat ya, ini cicilan, semua cicilan. Jadi mulai dari yang besar sampai yang kecil. Ternyata beliau ini memiliki cicilan KPR 5 juta rupiah dan kendaraan 3 juta rupiah. Jadi kalau udah ngomongin 5 plus 3, 8 juta, cicilannya udah sampai ke 40%. Sebenarnya jujur masih aman sih, karena kalau di bank aja kan DBR itu maksimal 40%. Kalau 50% jujur Bunda nggak sarankan. Itu tuh kayak anak sekolah ya, dipaksa naik kelas. Jadi jangan GR ya buat teman-teman yang kayak udah cicilannya di angka 30%, 40%, terus pas ngambil cicilan di-approve sama bank dengan harus mengupgrade income-nya, bohong dengan pendapatannya, pengeluarannya, itu jangan ya. Kalau Bunai boleh bilang tuh kayak gini, anak sekolah itu ada yang memang naiknya murni karena nilai dia itu memang memenuhi syarat dan kerajinan dia juga oke banget. Ada yang memang dipaksa naik sama gurunya karena ya memang butuh gitu. Jangan sampai nih murid aku ada yang nggak naik. Nah sama, Bang juga gitu. Jangan karena kita mikir wah Bang bisa bantu upgrade A, B, dan C, kita dipikir disayang gitu sama Bang ya. Padahal enggak, ternyata emang karena Bang tuh butuh nasabah sehingga dia gimana caranya memanipulatif data kita supaya kita bisa approval untuk ngambil cicilan di bank tersebut. Ingat ya, marketing hanya membantu kamu sampai kamu memiliki akad dengan bank tersebut. Untuk urusan nanti kamu mau take over kek, kamu mau kesulitan pembayaran, itu marketing mah gak ada urusan sama sekali. Bunda nggak menghina siapapun, Bunda juga jujur marketing di beberapa perumahan join sama teman-teman, tapi Bunda tuh selalu info gitu. Ini kalau nanti di tahun kesekian cicilannya sekian, kira-kira berat atau enggak? Bahkan Bunda juga info kalau ngambil rumah subsidi ini kita butuh sekian untuk kamu tinggal layak. Kendaraan sehat atau enggak nih? Karena kan nanti akan lebih jauh karena subsidi itu jauh dari kota biasanya. Pokoknya hal-hal itu jangan sampai kita tuh disembunyikan ya. Sehingga kita kayak mikir ya udah yang penting closing aja, itu jangan teman-teman. Karena ini rumah yang kalau udah berabe gitu bahasa Bun Ai nggak bisa gampang ditukar. Jangan sampai orang niatnya beli rumah jadi ujung-ujungnya kayak sewa. Oke, balik lagi ke komposisi si 20 juta. Jadi ngalor ngidul ya Bun Ayah. Oke, yang ini adalah 20% untuk saving atau giving. Berarti kan 4 juta rupiah. Sedekahnya 500.000, tabungan dana daruratnya itu 2 juta. Sebenarnya masih lebih 1,5 juta. Bisa dialokasikan untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi kan orang ini bilang, alias peserta ini bilang bahwa jangankan untuk saving Bun Ai, untuk sampai aja ke akhir bulan tuh aku bener-bener nggak bisa, nggak ada sisa, makanya sering banget ngegunain kartu kredit untuk healing gitu ya. Oke, selanjutnya di sini adalah kebutuhan harusnya di angka 50%, berarti 10 juta rupiah. Tapi sayangnya karena hutang sudah 8 juta, terus misalnya nabung tadi 2,5 juta, jadi totalnya sekitar 9,5 juta. Ini belum dipotong kewajiban lain yang pasti, contoh transport suami. Karena gaji 20 juta nggak mungkin ya naik kendaraan bermotor. Jadi butuh sekitar 2 juta rupiah. Yang kedua, sekolah anak, karena ngerasa gajinya gede kok 20 juta kok. Ya udah sekolah anak yang 2 juta aja nggak apa-apa. Wifi plus pulsa 400.000, bayar asisten rumah tangga 1,6 juta, listrik 500.000, IPL 250.000. Sisa dananya cuma 2.750.000. Ini adalah gaji bersihnya. Jadi jelas ya kenapa nggak cukup, karena memang gaji bersihnya cuma 2.750.000 dengan posisi dia merasa gajinya tuh masih 20 juta. Nah untuk dana darurat mendingan dipakai dulu aja, nanti kalau kendaraannya udah beres langsung aja di booster teman-teman untuk backup si dana darurat. Untuk saat ini dana daruratnya silahkan dialokasikan untuk kebutuhan dulu, jadi punya gaji bersih 4.750.000 untuk bulanan, mingguan, dan sebagainya. Nanti di akhir bulan dari 4750 ini apabila sisa bisa langsung masuk ke sinking fund di maksimal 3 sinking fund, yaitu adalah dana darurat, pajak tahunan, dan juga pendidikan anak untuk daftar ulang. Jadi ini aja yang bisa Bunda sharing di hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman semangat untuk tidak di-ghosting gaji sendiri ya. Apabila teman-teman ada pertanyaan boleh langsung tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.